Kita lanjutkan materi kita yang kemarin gitu ya. Kemarin kita udah sampai selesai ini ngebahas ganjil genap aja gitu kan ya, dan ternyata sekedar info ibaratnya, ya sifat-sifat bilangan ganjil dan genap ini kalau dijumlahin dan dikaliin gitu kan ya, itu fakta-fakta dari bilangan ganjil genap ini ternyata, bisa dipakai gitu buat nyelesain banyak soal olimpiade gitu kan ya, seperti yang kemarin kita udah bahas gitu ya. Kita lanjutkan berarti sekarang ya, yaitu ke materi kedua, itu tentang sifat keterbagian, gitu. Nah, sifat keterbagian ini nih, yang pertama yang musti kalian ketahui adalah notasinya dulu ya. Jadi notasi dari keterbagian itu garis lurus begini ya, gitu. Jadi kalau ada tulisan A, garis lurus B gitu kan ya, garis tegak begini ya, itu artinya A membagi B, membagi ya, artinya A-nya ini yang jadi pembaginya gitu kan ya, yang dibagi si B-nya. Gitu. Jadi nanti kemungkinan, modulus A ini lebih kecil atau sama dengan modulus si B gitu kan ya, gitu. A itu membagi B, kayak contohnya 2 membagi 8 gitu, contoh ya. Jadi notasinya itu adalah garis lurus begini. Jadi kalau ketemu begini jangan sampai bingung ya, ini artinya membagi. Lalu arti membagi itu apa sih yang paling penting? Ketika ditulis A itu membagi B, yang satu hal yang bisa kalian, ketahui atau kalian tuh bisa mentransform ke bentuk kayak gini, kalau A membagi B, nah, ingat, hal paling tinggi di matematika gitu kan ya, clue paling tinggi itu adalah clue yang bentuknya persamaan, ya. Karena kalau udah bentuknya persamaan, kita dapat dengan mudah menganalisisnya gitu ya. Gitu kita bisa substitusi, kita bisa eliminasi dan segala macam lah, buat nyari jawabannya itu ketika udah ada clue bentuknya persamaan itu gampang banget ya. Jadi usahakan apapun itu clue-nya, kita ubah bentuknya jadi persamaan. Contohnya A membagi B, ini kan ingat persamaan tuh, maksudnya apa? Persamaan tuh ya ekspresi yang ada tanda sama dengannya ya. Kalau ada tanda sama dengannya, udah itu persamaan. Contoh A membagi B, ini nih lebih baik kita ubah jadi begini, artinya B itu sama dengan kelipatan dari A dikali sesuatu, begitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi, bentuk persamaan dari A membagi B itu seperti itu. Ya, jadi kalau kita dapat info A membagi B, langsung aja tulis artinya B itu kelipatan dari A dikali suatu bilangan K gitu kan ya. K-nya itu bilangan bulat. Gitu ya. Seperti itu sifat-sifat keterbagian ya, notasinya dan juga bagaimana bentuk persamaan dari, keterbagian ini ya. Apa arti dari A membagi B. Oke, nah kita lanjut ada beberapa sifat, di keterbagian dan ini mungkin sifat-sifat yang ya kalian sendiri juga sebenarnya udah tahu gitu kan ya, semua bilangan itu membagi dirinya sendiri gitu. A itu membagi A, bilangan apapun itu. Lalu semua bilangan itu membagi nol, artinya nol tuh bisa habis dibagi sama bilangan apapun ya. Nol dibagi sejuta ya nol, habis dibagi ya, paham ya? Habis dibagi itu artinya nggak ada sisa. Lalu satu itu membagi bilangan apapun, artinya bilangan apapun bisa kita bagi sama satu gitu kan ya. Sejuta dibagi satu bisa, jadi hasilnya sejuta gitu kan ya, nggak ada sisa, gitu ya. Lalu nih, jika A membagi satu artinya A itu antara plus satu atau enggak minus satu gitu ya. Nggak mungkin A itu bilangan lain ya, antara plus satu atau minus satu. Kalau A itu membagi satu. Kalau A membagi B, maka A membagi kelipatan B gitu ya, gitu. Jadi kalau A membagi B, maka A membagi kelipatan dari B. Lalu di keterbagian ini berlaku sifat transitif gini, yang 6 ini. Kalau AB membagi C, oh bukan transitif ya, ini tentang faktor ya. Kalau AB membagi C, maka, pastilah A itu membagi C dan B itu membagi C, keduanya itu membagi C ya. Nah, begitu pula nih transitif yang dituju nih ya. Kalau A membagi B, lalu B membagi C, maka A membagi C ya, gitu. Ini sifat ya kalian bisa dapati secara logika ya, A membagi B, B membagi C, oh otomatis A membagi C. Nah, lalu nih, kalau A membagi B dan A membagi C, maka A membagi kombinasi linear dari B dan C. Artinya, ya B di kelipatan B dan kelipatan C kalau dijumlahin tuh, habis dibagi sama A gitu ya, gitu. Lalu, jadi intinya, berlaku penjumlahan ya. Jadi kalau misal Kakak bilang 3 itu membagi 27 dan 3 itu membagi 9, artinya apa? 3 itu membagi 27 ditambah 9. Boleh kita tambahin, boleh kita bahkan, masing-masing kita kaliin sesuatu gitu. 27 kali 8
9 dikali 3, nah 9 kali 4 gitu kan ya. Dijumlahin, nah itu tetap 3 pasti membagi bilangan ini ya. Karena 3 membagi 27 dan 3 membagi 9 gitu ya. Lalu berlaku juga sifat yang dikaliin kedua ruas gitu kan ya. Kalau 3 itu habis atau membagi 12 gitu kan ya. Maka kita boleh kaliin kedua ruasnya nih. Anggap ruas kiri kanan. Berarti ya kalau ini dikali 5, 15 itu habis membagi 12 kali 5, 60 begitu ya. Boleh? Lalu ini yang tadi Kakak bilang kalau A membagi B, modulus A tuh pasti kurang dari sama dengan modulus B. Asalkan B-nya nggak 0. Dan lalu ini, kalau berkebalikan A membagi B dan B membagi A, artinya modulus mereka ini sama. A dan B itu ya kalau nggak sama ya paling berkebalikan aja, plus minus gitu kan ya. A itu si B sama dengan B atau A sama dengan minus B. Ya, kalau A membagi B dan B membagi A. Lalu kalau A membagi BC gitu dan FPB antara A dan B1 maka A membagi C. Lalu 0 membagi A hanya jika A-nya itu sama dengan 0 ya. Lalu itu sifat keterbagian gitu kan ya. Ini ya sifat yang ya kalian bisa dapatin secara logika sendiri gitu ya, secara intuitif. Tapi kalau seandainya lupa juga boleh dilihat-lihat lagi gitu ya. Lama-lama hafal gitu ya. Lalu sampai sini ada pertanyaan atau aman? Kalau aman ketik 1, kalau ada yang mau nanya dulu mungkin boleh ditanyain. Sifat yang pertama ini 1.1 ini aman? Terkait notasi. Kalau aman ketik 1, kalau nggak ada yang ketik 1, kita tungguin sampai ada yang ketik 1. Gimana? Masih aman kah? Oke, nice Adit. Ya, masih aman ya. Oke, nice Rifki. Kita lanjut ya. Nah, sifat yang kedua ini apa? Sifat yang kedua ini jika satu bilangan habis dibagi A dan juga habis dibagi B, maka bilangan tersebut akan habis dibagi AB dengan syarat A dan B relatif prima. Berlaku sebaliknya. Kemudian dikatakan prima relatif. Nah, ya, ini informasi yang perlu kita ketahui adalah prima relatif ini artinya apa? Prima relatif ini, dua bilangan dikatakan prima relatif atau relatif prima gitu kan ya. Kalau FPB-nya itu 1. Contohnya apa? 2 sama 5 gitu kan. Ini FPB 2 dan 5 kan 1 ya. Berarti 2 dan 5 itu relatif prima atau prima relatif ya. Contoh lainnya 10 sama 27 gitu kan ya. Nah, ini kan FPB 10 dan 27 itu 1 gitu kan ya. Maka dia relatif prima gitu. Kalau FPB-nya 1, maka dua bilangan disebut relatif prima gitu ya. Nah, coba Kakak tanya, 10 dan 24 kira-kira relatif prima apa enggak? Yang jawab relatif prima ketik 1, yang bilang bukan relatif prima ketik 2 coba. Apakah 10 dan 24 itu relatif prima? Adit bilang bukan relatif prima nih. Yang lain gimana? Relatif prima apa bukan? Kalau relatif prima ketik 1, kalau enggak relatif prima ketik 2. Oke. Rifki bilang enggak. Satu lagi coba. Yang lain gimana? Apakah ini relatif prima atau bukan? Halo. Aman ya? Yang lain, ini suara kakak aman terdengar jelas kan ya? Dan lancar ya? Enggak putus-putus kan ya? Tes. Aman ya? Oke, nice ya. Jadi benar ya, ini bukan relatif prima karena apa? Karena FPB-nya bukan 1, tapi 2. FPB dari 10 dan 24 ya, 2. Gitu. Gitu. Nah, katanya kalau si A dan B relatif prima, gitu, lalu ada satu bilangan habis dibagi A dan satu bilangan itu habis dibagi B, maka bilangan tersebut habis dibagi A dikali B ya. Gitu ya. Jadi kalau A membagi suatu bilangan, B juga membagi suatu bilangan dengan syarat ini nih relatif prima, maka AB itu habis membagi C gitu ya. Itu maksudnya. Nah, sifat yang penting juga nih 1.3 yang sering dipakai 1.3 nih menyatakan bahwa nih bilangan yang dapat diubah menjadi n perkalian dari n bilangan bulat berurutan. Kalau kalian bisa ngeubah gitu kan ya. Suatu bilangan jadi perkalian n bilangan berurutan, maka dapat dipastikan bahwa n faktorial ibaratnya bilangan tersebut akan habis dibagi n faktorial gitu ya. Pasti ya.
Pasti dia habis dibagi n faktorial. Contohnya apa? Contoh misal Kakak punya misalnya, berapa misalnya? 420 gitu kan ya? Nih 410 nih. Ini kan bisa Kakak ubah jadi, 5 dikali 6, dikali 7, dikali 2 ya? Bener nggak sih? 2 kali 5 10, 6 kali 7 42, 42 kali 10 410, bener ya? Jadi ini bisa diubah jadi perkalian dari bilangan ini kan ya. Dan di sini ada perkalian 3 bilangan berurutan ya. 5, 6, 7 ini 3 bilangan berurutan ya. Artinya apa? 420 ini pasti habis dibagi 3 faktorial. Gitu ya. Begitu sifatnya. Kalau suatu bilangan itu bisa diubah jadi, ini, n kali bilangan perkalian n dari perkalian dari n bilangan berurutan gitu, perkalian dari n bilangan berurutan, maka dia habis dibagi n faktorial gitu ya. Itu tuh sering Kakak pakai nanti di soal-soal banyak bakal kepake nih ya. Jadi muncul kan, perkalian bilangan berurutan kalau bisa, maka kita bisa dapat nih, faktornya pasti n faktorial, gitu ya. Lalu yang terakhir sifat keterbagian ini terkait ke ini sebenarnya, aljabar gitu. A pangkat N min B pangkat N itu selalu habis dibagi A min B, gitu kan ya. Untuk setiap bilangan asli N ya. Dan A pangkat N plus B pangkat N itu selalu habis dibagi A plus B. Gitu ya. Kalau asalkan N-nya bilangan ganjil. Gitu ya. Nah, ini ya sifatnya ya. Gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya nih, contoh. Contoh ya. Misal Kakak punya ini ya. Aduh nih annotate-nya. Misal ya, Kakak punya begini ya. Kira-kira gitu kan ya. Nih, misal Kakak punya 10 pangkat, 3 gitu kan ya, atau nggak usah 3 deh. Mana sih penghapus ini sih. Pangkat 7 misalnya ya, ditambah 3 pangkat 7 gitu kan ya. Ini dengan lantang Kakak bisa bilang dia itu habis dibagi 13 gitu ya. Tanpa harus kita ngitung gitu kan ya. Kita tuh bisa mastiin bahwa 10 pangkat 7 tambah 3 pangkat 7 itu pasti habis dibagi 13 gitu ya. Karena apa? Tadi itu sifatnya ya. A pangkat N ditambah B pangkat N tuh selalu habis dibagi oleh A tambah B. Asalkan apa? N-nya ganjil. Kalau dia penjumlahan N-nya harus ganjil gitu kan ya. Gitu. Kalau yang pengurangan telisih gitu kan ya. Kalau selisih boleh ganjil ataupun genap. Contoh, misal Kakak punya gini ya. 10 pangkat 8 gitu kan ya. Min 3 pangkat 8 itu pasti habis dibagi 7. Gitu kan ya. Pasti 7 itu membagi si 10 pangkat 8 dikurang 3 pangkat 8 ya. Karena apa tadi? A dikurang B itu selalu membagi A pangkat N dikurang B pangkat N. Asalkan N-nya ya N apapun kalau pengurangan N apapun. Itu sifat yang mesti kalian pahami ya, karena ini juga bakal kepake nanti nih di pengerjaan soal. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau aman ketik 1. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Materinya ini gitu ya. Nah, fokus kita adalah di pengerjaan soalnya. Gimana pengerjaan soalnya? Menggunakan teori-teori ini. Gimana? Aman? Kalau aman ketik 1. Kalau nggak aman ketik 2. Gue pengen nanya dulu mungkin. Oke, nice Adit ya. Oke, nice Rehan. Mantap. Gitu sulit. Oke, mantap Tuah Arzu. Ini siapa dipanggilannya? Tuah Sahjahan Arzu. Oke ya, kita lanjut berarti ya. Nah, contohnya ini. Misal Kakak ditanya ini. Misalnya oh ya udah deh nanti aja deh. Langsung aja deh kita ngerjain soal ya. Nih, soalnya nih ya, intinya tadi tuh ya. Sifat-sifat yang penting itu teorema nih yang sering Kakak pakai itu di 2 teorema ke bawah ya. Gitu, yang ke atas nih ya sifat-sifat dasar sebenarnya. Yang di 2 di bawah ini yang paling powerful sebenarnya ya.
Fungsi kalian ingat ya. Kalau bisa diubah jadi n bilangan berurutan, perkalian n bilangan berurutan. Ini yang penting nih ya. Itu artinya dia habis dibagi n faktorial. Sama yang bawah nih. Selisih ini selalu habis dibagi A min B, berapapun kalau selisih ya. Penjumlahan ini selalu habis dibagi A plus B untuk n yang ganjil. Kalau n genap nggak bisa berlaku ya. Nah, oke, kita coba kerjain soalnya ya. Contoh ini perlu nggak ya? Nah, ini nih contohnya ini. Nah, buktikan bahwa ini, gitu katanya, ya, n-1 dikali n pangkat 3 plus 1, senantiasa habis dibagi oleh 6 katanya, untuk semua bilangan asli n. Gimana cara buktiinnya? Lihat gitu kan ya, n pangkat 3 plus 1 ini, ya, itu kan selalu bisa dibagiin ya kan, n pangkat 3, itu kan plus 1 kan artinya plus 1 pangkat 3 juga ya. Oke, karena dia ini, ya kayak tadi ini sifat yang ini kan ya, dan 3 itu ganjil gitu kan ya, bilangan ganjil, anggap n yang ini A, satunya ini B gitu kan ya. Artinya dia apa? Habis dibagi n plus 1 gitu kan ya, habis bagi A plus B, habis bagi n plus 1. Artinya apa? Ini gitu kan, bisa kita tulis nih, n plus 1 itu habis membagi n pangkat 3 tambah 1. Itu pertama ya. Dan kita tahu tadi sifat ya, kalau kita bisa ngaliin kedua ruas lah ya. Kalau kedua ruas kita kaliin sama n-1 kali n, artinya apa? n-1 dikali n plus 1, itu habis dibagi n-1 dikali n pangkat 3 plus 1. Gitu kan ya. Ini habis dibagi yang kanan gitu kan. Yang kanan ini yang pengen kita ini kan ya, buktikan bahwa yang kanan ini habis dibagi 6 ya. Nah, lalu kita lihat lagi yang di kiri nih. n-1, lalu n plus 1 ini apa sih sifatnya? Ini perkalian 3 bilangan berurutan, bener nggak sih? Bener kan ya, ini 3 bilangan berurutan ya? Bilangan berurutan tuh ya selisihnya 1 gitu. n plus 1 sama n selisihnya 1. n sama n-1 selisihnya 1 ya. Bener ya? Karena dia bilang 3 bilangan berurutan, perkalian 3 bilangan berurutan, artinya dia habis dibagi 3 faktorial gitu kan ya. Perkalian 3 bilangan berurutan habis bagi 3 faktorial. Artinya kakak boleh bilang bahwa 3 faktorial itu membagi n-1 dikali n plus 1. Lalu kita tahu bahwa n-1 dikali n plus 1 tadi itu habis membagi yang mau kita ini nih kan ya, n-1 dikali n pangkat 3 plus 1. Artinya apa? Artinya si 3 faktorial itu habis membagi n-1 dikali n pangkat 3 plus 1. Gitu ya. 3 faktorial itu berapa? 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. 6 berarti ya. 6 itu habis bagi yang bersangkutan. Berarti terbukti ya bahwa ini itu pasti habis dibagi 6. Berapapun n-nya. Gitu. Ada pertanyaan? Nih, disuruh buktiin ya. Jadi terbukti jawabannya. Terbukti karena apa tadi tuh? Gimana? Aman? Ketik 1 kalau aman. Kalau kecepatan bilang ya. Aman ya? Oke, nice. Adit. Oke, mantap. Haki. Oke, kita lanjut ya. Benar terbukti ya. Banyak nih alternatif nih. Bisa kalian lihat alternatif yang lain ya. Nah, nih yang alternatif 2 yang tadi kita pakai ya. Oke. Lanjut lagi. Contoh 3 ini. Contoh 2-nya mana? Contoh 1-nya lah nggak ada contoh 1-nya. Lompat ya. Contoh 3. Nih. OSK MTS loh ini. SMP dan MTS ya. Bilangan 43 dapat dinyatakan ke dalam bentuk 5A ditambah 11B. Ya. 43 ini bisa diubah ke bentuk ini ya. Karena A untuk A yang sama dengan 13 dan B sama dengan minus 2 gitu kan ya. 5 dikali 13 ditambah 11 dikali minus 2 itu hasilnya pasti 43 ya. So kan ya? Kan ya? Oke, benar ya, hasil 43 ya. Artinya 43 bisa diubah ke 5A plus 11B. Nah, ditanya manakah dari 3 bilangan 37, 254, dan 1986
yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk 5A ditambah 11B. Manakah dari 3 bilangan tersebut yang tidak bisa diubah dalam bentuk 5A plus 11B? Gitu ya. Gimana ini? Ini cara ngerjainnya adalah, tunggu dulu, 43, 5 dan 11. Oke, bentar nih ada yang ke on mic, ke on cam ya. Kita lanjut. Nah, ini ya. Bilangan apa tadi? Si 43 kan bisa dinyatakan sebagai 5A plus 11B. Yang ditanya sekarang ini adalah bilangan mana yang nggak bisa dinyatain ke bentuk 5A ditambah 11B. Begitu kan ya. Ini caranya adalah sebenarnya itu ini lebih enak pakai ini ya sebenarnya, FPB dan KPK. Nah, bukan pakai keterbagian sebenarnya. Jadi lihat ini sebenarnya. 5A sama 5 sama 11 itu punya FPB berapa? Apakah dia relatif prima apa enggak gitu kan ya. Apakah dia relatif prima apa enggak? Kalau dia relatif prima artinya dia itu bisa, pokoknya tergantung FEB-nya apa ya. Ya, FEB dari 5 dan 11 apa. Nah, 5A plus 11B itu selalu bisa ngebentuk bilangan apapun kelipatan dari FEB-nya. Gitu, kelipatan dari FEB-nya. Karena FEB-nya 1, berarti kelipatan dari 1 kan semua bilangan ini kelipatan 1 ya. Artinya apa? Semua bilangan ini bisa dibentuk menjadi 5A plus 11B. Artinya kalau ditanya yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk itu, ya nggak ada ya. Jawabannya yang begitu ya. Tapi ini kita coba lompatin dulu mungkin ya. Jawabannya tidak ada ya. Yang kok semua? Yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk 5A plus 11B. Ini nih, perhatikan bahwa 1 dapat dinyatakan dalam bentuk ini. Karena 1 membagi semua bilangan bulat, maka semua bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk, kan tanya ini ya, yang tidak dapat ya. Ini berarti typo dia ya. Jadi jawabannya semuanya bisa dinyatain. Kalau yang tanya yang tidak dapat, berarti nggak ada yang nggak dapat ya. Semua bilangan bisa nyatain dalam bentuk 5A plus 11B ya. Ini bakal dipelajari di GCD ya, FPB, KPK gitu. Lebih baik ya. Jadi ini kita lewatin dulu aja teori-teori di baliknya. Kenapa begitu? Lanjut nomor 4. Buktikan bahwa 7, 13, dan 181 adalah faktor dari 3 pangkat 105 ditambah 4 pangkat 105. Gimana cara ngebuktiinnya? Ya, kita diminta bahwa 7, lalu apa tadi itu? 13, dan juga 181. Gitu kan ya. Itu adalah faktor dari, artinya dia harus kita buktikan bahwa ini membagi 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105. Benar nggak sih? Ketiga ini bisa dibagi 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105. Gitu ya. Gitu ya. Cara ngerjainnya adalah gimana? Pertama, kita bisa dengan gampang ngerjain yang pertama ya. Gitu kan ya. Tadi sesuai teorema apa? 3 ditambah 4 gitu kan ya. Itu selalu bisa habis membagi gitu kan ya. 3 pangkat N tambah 4 pangkat N ya. Asalkan apa? N-nya ganjil. Gitu kan ya. Dan kebetulan di sini kalau N-nya 105 gitu kan. Artinya boleh kan. 105 kan ganjil. Artinya boleh kita bilang bahwa 3 tambah 4 itu habis dibagi 3 pangkat 105 dan ditambah 4 pangkat 105. Gitu. Ini menurut teorema. Artinya terbukti. Kalau 3 tambah 4 kan 7 ya. Si 7 itu membagi 3 pangkat 105 ditambah 4 pangkat 105. Gitu ya. Gampang yang pertama nih. Gitu. Kira-kira yang kedua dan ketiga mau coba ngerjain sendiri dulu atau langsung ngerjain bareng? Biar ngerjain sendirinya di bagian soal latihan aja. Kalau mau ngerjain sendiri di sini ketik 1, kalau mau lanjut ngerjain bareng aja ketik 2. Oke, Haki Faiz ketik 2 ya. Ngerjain bareng berarti ya. Yang lain?
Gimana? Oke, nice. Adit juga ketik dua. Berarti kita ngerjain bareng ya dulu ya. Oke, ini gampang ya. Yang 7 benar ya. 7 itu membagi 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105 gitu kan ya. Karena tadi sifatnya ya. A plus B itu membagi A pangkat N plus B pangkat N ya. Ini nih. Ya. Nah, sekarang yang ini nih. Gitu. 13. Itu tuh bisa kita dapetin dengan apa sih? Gitu kan ya. Dengan gimana sih gitu kan ya. Ini bisa kita dapetin dengan cara kayak begini ya. 13 ini bisa nggak sih kita nyatain dalam bentuk 3 pangkat sesuatu ditambah 4 pangkat sesuatu? Bisa ya. 13 ini adalah 9 ditambah 4 ya? Benar ya? Oke. 3 ini adalah 13 itu adalah 9 tambah 4 ya? Benar kan ya? Oke. Kita tahu bahwa 9 itu adalah 3 pangkat 2 dan 4 ya 4 gitu kan ya. Karena kita kenapa harus diubah jadi 3 pangkat 2 dan 4? Ya kita fokus di sini ya, kita punyanya 3 dan 4 gitu kan ya. Oke. Sampai sini aman ya. Nah, artinya gitu kan ya, si 13 ini yang sama dengan 3 pangkat 2 tambah 4 gitu kan ya. Itu pasti habis membagi 3 pangkat 2 pangkat sesuatu yang ganjil gitu kan ya. Ditambah 4 pangkat sesuatu yang ganjil apapun itu ya, si N, ini si N gitu kan ya. Boleh kan ya Kakak bilang gitu ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa kita ubah si 3 pangkat 105 ditambah 4 pangkat 105 ini jadi kayak begini atau enggak? Gitu kan ya. Atau kita bisa ubah jadi negatif dulu. Wait, coba kita pikirkan bersama ya. 13 ini berarti kan ini ya, 9 tambah 4, ada cara lain nggak? 29 dikur 3 pangkat 3 itu 27. 4 pangkat 3, oh nggak bisa kalau dikurang ya. Atau 4 dikurang 3. 4 pangkat 2, 16. Dikurang 3 ya. Oke ya. Kita juga bisa bilang bahwa ini tunggu dulu, kalau pakai min ya udah gini aja deh. Ya, kita harus ubah jadi kayak begini kan ya. 3 pangkat 2 pangkat sesuatu ditambah 4 pangkat sesuatu ya. Kalau sisanya nanti kita buat jadi perkalian. Oke. Kita iniin. Oh iya benar. Kita ini ya, kenapa harus melakukan pendekatan dengan ini ya, penjumlahan ya? Nggak harus sama ya. Kita coba buat dia jadi ini aja deh. Ya, berarti jangan pakai pendekatan ini kurang bagus. Kita bisa pakai pendekatan ini aja. 3 pangkat ini ya, coba kita cari ini dulu nih. Kita ingat bahwa ini ya, 105 dan ya 105 ini bisa dibagi berapa aja sih? 105 ini faktornya apa aja sih? Bisa dibagi 3 ya? Bisa dibagi 3, gitu kan ya. Ini 105 dibagi 3 dapat berapa nih? 3, 5 gitu kan ya. Bisa dibagi 7 dan bisa dibagi 5 gitu kan ya. 3, 5, 7 gitu kan ya. Nah, PR kita adalah ketimbang ngebuat jadi 13 langsung gitu kan ya, dari 3 pangkat 3 dan 4 ini gitu kan ya. Kenapa kita nggak ngebuat begini aja? 13 itu membagi gitu kan ya. 3 pangkat sesuatu dan 4 pangkat sesuatu. Yang ini itu membagi 3 pangkat 105 dan 4 pangkat 105 gitu kan ya. Nah, idenya di situ ya. Nah, kita coba aja 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 dulu deh. Kira-kira kalau 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 itu berapa sih? 3 pangkat 3 itu 27. 4 pangkat 3 itu 64 ya. 4 pangkat 3 64 benar ya. 16 kali 4 64 benar.
Ini berapa? 27 tambah 64 itu 91 ya? 91. Nah, sekarang kita lihat apakah benar 13 ini membagi 91? Benar nggak? 13 ini bisa nggak sih habis dibagi 91? Dan ternyata bisa ya. 13 kali 7 ya. 70 tambah 21. Benar ya? Ini benar ya, habis dibagiin ya. Ya udah kita buat gitu aja ya. Kita tahu bahwa 13 ini habis membagi 91. Dan 91 ini adalah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3. Gitu kan ya? Lalu 3 pangkat 105 ditambah 4 pangkat 105 itu bisa kita ubah jadi apa? 3 pangkat 105 ini kita bisa ubah jadi 3 dikali 35 kan ya? 4 pangkat 3 dikali 135 ya? Gitu. 105 itu begitu kan ya? Artinya kita bisa ubah dia jadi, kalau perkalian pangkatnya artinya apa sih? Kayak 3 pangkat 3 pangkat 35 kan ya? Boleh gini kan? 4 pangkat 3 pangkat 35. Gitu ya. Kalau kakak misalin ininya A, si A-nya 3 pangkat 3 dan B-nya ini 4 pangkat 3, gitu kan ya. Artinya kakak boleh bilang kan ya, A pangkat 35 itu dan ditambah B pangkat 35 itu habis dibagi sama A plus B, gitu kan ya. A plus B ini siapa? 3 pangkat 3 dan 4 pangkat 3. Dan ini habis dibagi 13 ternyata. Gitu kan ya. Karena ini hasilnya 91. 91 habis dibagi 13. Artinya apa? 13 terbukti. 13 habis dibagi A pangkat 35 tambah B pangkat 35. Atau si A pangkat sama B pangkat 35 itu artinya apa? Si 3 pangkat 105 ditambah 4 pangkat 105. Gitu ya. 13 habis membagi ini tambah ini. Gimana? Kalau ada yang bingung atau mau nanya, silakan coba ditanyain. Kalau aman ketik 1. Gitu ya. Kita coba ubah 3 pangkat 105. Oke, aman ya. 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105-nya kita ubah jadi 3 pangkat sesuatu lagi gitu ya. Ini kita ubah jadi 3 pangkat 3 pangkat 35. 4 pangkat 105-nya di 4 pangkat 3 pangkat 105 gitu ya. 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 ternyata habis dibagi 13 ya. Gitu. Nih yang lain gimana nih? Adit, Rifki, Rehan tadi, terus siapa lagi tuh? Fajriani, Syahdan, Salwa, Tuah. Aman juga? Oke, aman ya. Sekarang kita lihat ya. Apakah 181 juga bisa digituin? Lihat ya tadi ya, kuncinya ini di sini 3, 5 sama 7 ya. 105 itu bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, bisa dibagi 7. Kita coba pakai 3 pangkat 5 tambah 4 pangkat 5 berapa kira-kira? Karena 3 pangkat 3 udah dipakai tadi. Karena 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu berapa ya? 3, 9, 27, 81, 243 ya. Ditambah 4 pangkat 5 itu berapa? Nah, 4 pangkat 5 itu 4, 16. 4 pangkat 5 itu 2 pangkat 10 ya. 1024 ya? Iya nggak sih? 4, 16, 64, 256, 1024 ya benar ya? 1024. Nah ini jumlahnya berapa ini? 1267 ya? 7, 6, 2, 1. Benar ya? 1267. Dan kita pengen ngebuktiin bahwa 181 tadi kan ya? Habis membagi 3 pangkat 105 ditambah 4 pangkat 105, benarkah? Nah, kita tinggal cek ini aja. Apakah 181 itu habis membagi 1267? Bisa nggak sih 1267 dibagi 181? Kita coba ya. 181 itu kalau dikali 7. Ya, kenapa langsung nembak 7? Karena 1 kali berapa yang belakangnya supaya tetap jadi 7 gitu kan. Jadi 1 kali 7 kan. Coba. 181 kali 7 benar sih 1267. 181 dikali 7. 7, 8 kali 7 itu 6, 5, 1 kali 7, 7, 7 tambah 5, 12. Ya, benar ya? Benar ternyata ya. Berarti benar bahwa 181 habis dibagi 1267. Kita tahu 1267 itu adalah penjumlahan dari
243 tambah 1024. Dan ini itu adalah 3 pangkat 5, dan 1024 itu 4 pangkat 5, kayak yang di atas ini ya. Gitu kan ya. Dan menurut hukum tadi itu, kalau kita misalin ini A gitu kan ya, ini B gitu kan ya. Yang 105 ini bisa kita ubah jadi perkalian berapa sih? 105 itu 5 dikali berapa? Dikali 21 ya. Artinya kita bisa bilang bahwa A plus B ini habis membagi A pangkat 21 ditambah B pangkat 21. Ya, kalau kita keluarin kan si A-nya itu adalah 3 pangkat 5, 21. B-nya itu adalah 4 pangkat 5, pangkat 21. Artinya 3 pangkat 105 dan 4 pangkat 105. Gitu. Artinya apa? Kita tahu bahwa 1267 itu habis dibagi 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105. Dan si 181 habis dibagi 1267. Gitu kan ya. Artinya apa? Sifat yang transitif tadi artinya 181 itu habis dibagi 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105. Ini habis bagi 1267, 1267 habis bagi ini, berarti ini habis bagi yang itu. Gitu ya. Seperti itu. Gimana kira-kira? Aman? Kalau aman ketik 1, kalau bingung silakan ditanyakan. Halo. Kak, boleh ulangin nggak, Kak, caranya? Oke, kita coba ya. Jadi gini, kan pengen ngecek 181 ya. 3 pangkat 105 ditambah 4 pangkat 105 gitu kan ya. Ini itu bisa diubah jadi 3 pangkat 5 dikali 21, 4 pangkat 5 dikali 21 gitu kan ya. Artinya ini 3 pangkat 5 pangkat 21, 4 pangkat 5 pangkat 21. Boleh diginiin kan ya? Ya. Nah, lalu sesuai sifat gitu kan ya. Kalau misal kakak punya A pangkat 21 ditambah B pangkat 21, teoremanya bilang apa? Ini pasti habis dibagi A ditambah B gitu kan ya. Coba kalau kita lihat A-nya ini si 3 pangkat 5 dan B-nya ini 4 pangkat 5. Artinya ini habis dibagi berapa? A ditambah B si 3 habis dibagi 3 pangkat 5 tambah 4 pangkat 5 gitu kan ya. Habis dibagi sama yang ini 3 pangkat 5 tambah 4 pangkat 5. Yang kalau kita hitung 3 pangkat 5 tambah 4 pangkat 5 itu adalah 243 ditambah 1024 atau 1267. Dan ini kalau kita cek gitu kan ya, 1267 itu adalah 181 dikali 7. Ya. Artinya apa? 1267 ini habis dibagi 181. Gitu. Artinya kita bisa bilang bahwa 181 habis dibagi 1267. Kan ya? 1267 itu ternyata adalah 3 pangkat 5 tambah 4 pangkat 5. Dan ini habis dibagi sama 3 pangkat ini tambah 4 pangkat 5 pangkat 21. Atau ini bisa dibilang 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105. Yang ini habis dibagi 1267, yang 1267 habis dibagi ini. Menurut sifatnya kan artinya apa? Jadi 181 habis dibagi 3 pangkat 105 ditambah 4 pangkat 105. Terbukti. Tuh. Begitu kira-kira Haki. Gimana? Atau ada yang kecepatan kakak? Bagian mana mungkin? Kalau aman ketik 1, kalau... Oke, nice. Mantap. Yang lain gimana? Aman juga? Oke, mantap. Tuh. Kita lanjut berarti ya. Oke, Adit, mantap.
Kita lanjut. Ini. Ya, udah terbukti ya. Yang nomor 5 ya, masih OSK, MTS, dan SMP. Ini soal SMP, MTS. Udah lumayan ini ya. Semua N sehingga N dan N plus 3 per N min 1, keduanya bilangan bulat katanya. Tentukan semua N, gitu kan ya. Tentukan semua N sehingga N itu bulat dan N plus 3 per N min 1 juga bulat katanya. Berapa sih N yang memenuhi gitu kan ya. Oke. Nah, pertama gitu kan ya. Nih. Artinya apa? Kita mau memusikan N, kalau kita nanti N bulat mah kita gampang ya milih N yang bulat aja gitu, kita nyoba-nyobanya. Ini nih pakai cara trial and error ya. Trial and error, tapi kita pakai ya kita perkecil lah ya trial and errornya. Lalu supaya ini bulat nih, yang susah nih, karena ini bentuknya pecahan nih. Kira-kira supaya bulat artinya apa? Supaya N plus 3 per N min 1 itu bulat, ada beberapa kemungkinan, gitu kan ya. Yang bawahnya itu sama dengan 1, gitu kan ya. Karena apapun kalau bawahnya dibagi 1, dia pasti bilangan bulat, gitu kan ya. Bilangan pun habis bagi 1 kan ya. Atau kalaupun dia bukan 1, yang bawah ini harus kelipatan yang atas. Atau N min 1-nya sama dengan min 1 juga boleh. Itu kan ya. Karena apapun dibagi min 1 masih bisa gitu kan ya. Atau yang ketiga, si N min 1 ini itu habis membagi N plus 3 gitu kan secara umum gitu kan, untuk yang nilainya bukan 1 ataupun min 1. Gitu ya, keterbagian gitu kan ya. Kalau kita pengen ngebagi yang atas dibagi yang bawah, ya udah. Pertama, yang bawahnya ini 1 atau min 1, karena 1 dan min 1 itu membagi bilangan apapun kan ya. Atau ya udah bilangan apapun yang penting dia membagi N plus 3 nanti ya. Gitu. Dan ini tinggal coba-coba aja ya, karena semakin gede bilangan gitu kan ya. N-1 sama N+3 ini selisihnya cuma 4 loh. N-3, N+3 sama N-1 tuh selisihnya. Yang atas tuh lebih gede 4 satuan doang dari yang bawah gitu. Jadi nggak susah gitu coba-cobanya. Ya udah dari sini aja deh. Kalau yang N-1-nya 1, N-nya berapa? Berarti N-nya 2 gitu kan ya. Kalau N-nya 2 pasti memenuhi bilangan bulat. Coba aja masukin N-nya 2. 2 ditambah 3, 5. 2 dikurang 1, 1. 5 dibagi 1, 5. Kalau yang bawah ini gimana? Supaya dia bilangan bulat berarti N-nya berapa? 0 ya. Ini nggak ada syarat positif kan ya. Semua N sehingga merupakan bilangan bulat. Ya, bilangan bulat aja kan. N sama dengan 0 memenuhi juga ya. Gitu. Karena tadi itu masukin 0 tambah 3, 3. 0 kurang 1, min 1. 3 bagi min 1, min 3. Masih bisa N. Nah, kemungkinan ketiga, yang ini nih. N min 1-nya itu membagi N plus 3 gitu kan ya. Ini bisa jadi kalau apa? Pertama N min 1-nya sama persis gitu kan ya. Sama N plus 3 cuma minus aja ya. Gitu. Kan ya. Kalau dia saling negatif gitu kan ya, maka kan kayak ini kan ya. 2 itu membagi min 2, 8 membagi min 8 gitu kan selalu kan ya. Jadi boleh kita buat begini. Itu kemungkinan pertamanya ya. Berapa nih kalau kita buat begini nih? N min 1 sama dengan negatif dari N plus 3. Berarti min N min 3 ya. Kita pindah ruas jadi 2N di kiri. Kita pindah ruas ke kanan jadi min 3 plus 1 ya. 2N-nya itu adalah min 2. N-nya min 1. Gitu. Ternyata kalau N-nya min 1 juga bilangan ini. Tahu kan kenapa kakak buat begini ya? Yang salah satu merupakan negatif dari yang lainnya gitu ya. Tadi itu ya, kalau bilangannya itu sama, cuma saling negatif, otomatis dia juga saling membagi pasti ya. Itu hasil baginya min 1 nantinya ya. Gitu. Coba aja masukin N-nya min 1 bener gak sih? Min 1 tambah 3, 2. Min 1 kurang 1, min 2. Bener ya? 2 habis bagi min 2. Gitu ya. Dah sisanya coba-coba aja.
Coba aja bilangan selain ini ya. Min 1 udah, 0 udah, 2 udah gitu kan ya. Kita coba buat bawahnya ini 2, kira-kira atasnya berapa ya. Bawahnya itu sama dengan 2, artinya N-nya sama dengan berapa tuh? 3 gitu kan ya. Atasnya berapa kira-kira? Kalau N-nya 3, atasnya berapa? N plus 3-nya itu 6 ya? Habis ya? Habis dibagi, atau ini deh, buat dia, nggak usah coba-coba begitu, yang lebih bagus aja gitu kan ya. Karena dia kelipatan gitu kan ya. Ada berapa kemungkinan gitu kan ya. N plus 3 itu sama dengan beberapa kali dari N-1 ya. Berapa kali gitu kan ya. Kalau sama dengan N-1 nggak mungkin ya. Nggak mungkin dapat ya. Plus 3 sama dengan N-1 nggak mungkin. Ya. Kalau sama dengan 2 dikali ini. 2 dikali N-1. Kita di kelipatan ya. Kalau A membagi B, artinya B itu sama dengan si A dikali sesuatu gitu kan ya. Nah, kita coba nih. Mungkin nggak ada bilangan bulat yang memenuhi. Kalau N plus 3 sama dengan 2 dikali ini. Berarti 2N dikurang 2 ya. Gimana nih? Pindah ruas jadi min N yang sebelah kiri. Pindah ruas ke kanan jadi min 5. Oh, memenuhi ya. N-nya 5. Bener ya? Kan ya? Pindah ruas ya. Oke. Memenuhi. Coba lagi. Kalau N plus 3 itu sama dengan min 2 dikali N plus min 1-nya. Mungkin nggak ada nilai yang memenuhi ya. Kalau ini 2. Kalau ini min 2. Jadi N plus 3 itu sama dengan min 2N plus 2 ya. Pindah ruas jadi ini di sini 3N. Pindah ruas ke kanan nih jadi min 1 ya. N-nya min 1/3 ya. Nggak memenuhi karena pecahan. Tadi N-nya harus bilangan bulat ya. Kita coba kalau N plus 3 ini sama kayak N min 1-nya dikali 3. 3 kali dari N min 1. Mungkin nggak? Berarti N plus 3 sama dengan 3N dikurang 3. Pindah ruas jadi dikirimin 2N. Di kanan jadi min 6 ya. N-nya itu sama dengan 3 ya. Berarti mungkin ya. Gitu. Kalau negatifnya mungkin nggak? N plus 3 itu adalah min 3 dari N min 1. Jadi N plus 3 sama dengan min 3N plus 3. Itu kan ya, pindah ruas jadi 4N. Yang di kanan 0 ya. N-nya sama dengan 0. Udah ya, 0 tadi itu ya. Ya, memenuhi ya berarti ya. N sama dengan 0. Ini min 3. Min 3N plus 3N plus 3. Benar ya, 4N. Oke ya. 4 kali lipatnya mungkin nggak? Kayaknya udah nggak mungkin ya. 4 kali lipatnya mungkin aja sih. N plus 3 itu sama dengan 4 kali lipatnya sih N min 1. Di sini N plus 3, di sini 4N min 4. Dapatnya berapa nih? 3N. Yang di kanan itu jadinya 7 ya. Min 7 ya. Oke, udah nggak mungkin ya. N-nya jadi 7/3 pecahan ya. Udah. Makin gede udah makin nggak mungkin ya. Jadi nilai-nilai yang memenuhi apa? N-nya 3 gitu kan ya. Lalu di sini N-nya 5 gitu. N-nya min 1, N-nya 0, dan N-nya 2. Tinggal disusun aja gitu ya. Seperti itu ya. Intinya apa? Intinya itu kita pengen ngebuat si N plus 3 dibagi N min 1 kan bulat. Artinya apa? N min 1 membagi N plus 3. Artinya apa? N plus 3 itu adalah kelipatan dari N min 1. Ini ya bentuk persamaannya ya. Tinggal kelipatannya kita coba-coba aja. Kalau kelipatan ini berupa 0, berupa 1, berupa 2. Oh ya, kita belum nyoba yang 0 ya? Belum nyoba yang 0. N-nya sama dengan berapa tuh berarti itu? Sama dengan 3 dan seterusnya lah ya. Kelipatannya tuh ya. Harusnya tadi tambahin ya, terakhir ya. Kalau N plus 3 itu sama dengan 0 dikali N min 1. Jadilah N plus 3-nya 0, N-nya itu min 3. Ini ya, jawabannya. Min 3 belum dapat kan? Oke, nice.
Oke, seperti itu ya. Kita coba-coba aja ya. Dengan K-nya ini kita masukin. Kalau K-nya 0, N-nya berapa? Bulat nggak? Kalau K-nya 1, N-nya berapa? Bulat nggak? Dan seterusnya. Gitu ya cara ngerjainnya. Aman? Atau bingung di bagian mana? Kalau aman ketik 1. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan ditanyain. Oke, nice, Adit. Mantap. Sip, lanjut ya berarti ya. Kita lanjut. Ini ada tua. Lalu kita lanjut. Ya. Oh, ternyata ada cara yang lebih ini ya. Yaitu dengan cara, dimisalin ya. Nah, cara lain untuk ngerjain tadi gitu kan ya. Kita misalin aja, ya cara mungkin lebih baik nih ya. Kita misalin N+3 dibagi N-1-nya itu, kan supaya bilangan bulat gitu kan ya. Kita misalin suatu bilangan bulat M aja ya. Habis dibagi gitu kan ya. N+3 sama N-1 sama dengan suatu bilangan bulat ya. Artinya ini dibagi ini sama dengan M gitu kan ya. Nah, ini kalau kita kali silang gitu kan ya. Kan dapatlah N+3 itu sama dengan M dikali N-1 gitu ya. Tahu sama aja kayak Mn dikurang M ya. Begini ya. Nah, ini bisa kita faktorin ya. Nih, kakak coba ajarin pemfaktoran ya. Ingat, ketika pengen ngefaktorin ini, taruh semua variabel di sebelah kiri, sisanya taruh di sebelah kanan dulu gitu kan ya. Jadi di sini N dikurang Mn ditambah M berarti ya. Itu sama dengan -3 gitu kan ya. Oke. Atau biar dia nggak negatif, kita boleh kaliin -1 gitu kan ya. Biar sebelah kanannya nggak negatif. Ini jadi apa? Mn dikurang N dikurang M ya. Sama dengan 3. Boleh kan ya? Putar aja posisinya, tapi dikali negatif ya. N dikali negatif min N, min Mn dikali negatif jadi Mn, M dikali min 1 jadi min M. Min 3 jadi 3. Nah, ini bisa kalian faktorin gitu kan ya. Ini bisa kakak ajarin cara ngefaktorinnya ya. Cara ngefaktorin bentuk gini, ada 2 variabel begini. Ini faktor maksa ya namanya, ngefaktorin dengan maksain gitu kan ya. Maksain nanti biar sisanya itu di belakangan lah. Kita buat kurungan dulu 2. Ini ya. Nah, pertama kita harus targetin yang punya 2 variabel nih. Perkalian 2 variabel M kali N gitu kan ya. Berarti kita taruh di kiri sini M, di kanan sini N. Supaya waktu dikaliin pelangi kan jadi M kali N gitu kan ya. Gitu ya. Lalu, itu udah kan ya. Ini kita M kali N gitu, Mn gitu kan ya. Lalu kita lihat yang di atas tuh M-nya koefisiennya apa? Oh, di sini min M gitu kan ya. Berarti kita harus M dikali sesuatu di kanan itu harus hasilnya min M. M dikali berapa? Oh, dikali min 1 harusnya. Gitu ya. Nah, nih, proses perkaliannya gitu kan ya. M dikali N Mn, M dikali min 1 jadi min M. Sekarang kita kaliin yang di sini gitu kan ya. N dikali sesuatu. Berarti kita lihat, kita pengen menghasilkan apa? Oh, kita pengen menghasilkan min N. N dikali berapa? Dikali min 1 juga di sini berarti ya. Baru nanti kita hitung sisanya. Sisanya berapa di sini? Min 1 dikali min 1 plus 1 kan ya. Sedangkan yang di atas nggak ada plus 1. Benar nggak sih? Nah, berarti ini kita harus kurangin 1. Supaya hilang. Supaya jadi benar-benar sama kayak di atas gitu kan ya. Gitu ya. Cara ngefaktorin gitu ya. Yang kita pengen targetin ini, tapi nanti hasil akhirnya sisanya berapa? Oh, kelebihan 1. Ya udah kita kurangin 1. Supaya sama dengan atas. Yang di atas kan nggak ada 1. Yang di bawah ini kalau kita kaliin bakal muncul 1. Ya udah kita kurangin 1. Nah, ini hasilnya sama dengan 3 ya. Ya udah, kita pindah ruas dapatlah M dikurang 1, N dikurang 1 sama dengan 3 ditambah 1 ya. Atau 4 ya. M dikurang 1, N dikurang 1 itu sama dengan 4. Gitu. Nah, ini tinggal kita ini aja gitu kan ya. Bilangan apa kali faktor dari 4 tuh apa sih? Oh, 4 itu bisa didapetin dengan 1 kali 4 gitu kan ya. Bisa dapetin dengan 2 dikali 2. Bisa dapetin dengan min 1 dikali min 4 gitu ya.
Kita dapetin dengan min 2 dikali min 2. Ada lagi nggak bilangan perkalian yang hasilnya 4? Nggak ada ya? Nah, habis itu, ya ini ya, bolak-balikin aja gitu kan ya. Anggap kalau M-1-nya itu 1, dan si N-1-nya itu sih 4 gitu kan ya. Nanti kalian dapat nih, gitu kan ya. Bolak-balikin. Habis itu sebaliknya gitu ya. Ya, tinggal dimasukin aja. Nah, kita ini aja masukin ke semuanya ini ya. Ini ya. Yang sama udah nggak usah dimasukin lagi gitu ya. Berarti ada berapa kemungkinan? Si N-1-nya, si N-1-nya itu bisa jadi sama dengan 1 gitu kan ya. Bisa jadi sama dengan 2, bisa jadi sama dengan 4 ya. Bisa jadi sama dengan min 2, min 1 sama min 4. Gitu kan ya. 1, 2, 4, min 1, ini min 1 ya. Min 2, min 4 ya. Nah, ini kalian coba cari aja. Kalau N-1-nya segini, kalau N-1-nya segini, kalau N-1-nya segini, N-nya berapa? Kita mau nyari N ya fokusnya. Oh, berarti N-nya itu bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 5, bisa jadi min 1, bisa jadi 0, dan bisa jadi min 3. Ini semua N yang memenuhi. Selesai deh. Ya, seperti itu caranya ya. Ini cara yang lebih rapi kayaknya, lebih bagus kayaknya ya. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Kok aman ketik 1? Amankah? Atau mau lihat coba contoh lain serupa kalian ngerjain? Ada berapa N yang memenuhi? Berarti ada 6 ya. Ada 6 N yang memenuhi. Kalau mau lihat nih cara ngefaktorinnya. Ya. Supaya ini bulat, kita misalin sama dengan M, kali silang, difaktorin, gitu kan ya. Habis difaktorin, ya. Kalau udah dapat faktornya, kita lihat nih, fokusnya di sini. Oh, dia bla 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 dikali bla 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 sama dengan 4. Ya udah, kita cari faktor 4. Oh, bisa jadi ini 1, ini 4, bisa jadi ini 2, ini 2, bisa jadi ini min 1, ini min 4, dan seterusnya. Dan bisa jadi sebaliknya juga. Gitu ya. Gimana? Aman? Mau coba ini? Soal yang serupa? Coba ya, mungkin ya. Kita coba. Kita coba mungkin ya. Oke, mantap tuh. Gue dimana tadi ya? Nih, kita coba ya. Misal ya, kita ada berapa N atau A lah ya, A yang memenuhi bahwa A itu bilangan bulat gitu kan ya. Dan A plus 1 per A dikurang 3 juga bilangan bulat. Gitu ya. Begitu. Sekarang kita balik. Kalau tadi kan A plus 3 sama A min 1. Sekarang A plus 1 sama A min 3. Kira-kira ada berapa bilangan A bulat yang memenuhi ini juga bilangan bulat ya. Ya udah, caranya gimana? A plus 1 per A min 3-nya kita misalin sebagai bilangan bulat B aja gitu kan ya. Habis itu kita kali silang aja gitu kan ya. Kali silang jadi A plus 1 sama dengan B dikali A min 3. Ya. Dapatlah A plus 1, AB min 3B ya. Gitu kan ya. Ini kan. Nah, habis itu gimana? Kita pindah ruas aja yang ada hurufnya gitu kan ya. Ini jadi A min AB ditambah 3B sama dengan min 1 ya. Yang konstan kita taruh kanan, yang ada variabelnya kita taruh di kiri gitu kan ya. Oke. Habis itu ya supaya ini jangan jadi negatif gitu, kita kaliin ini aja ya, negatif ya.
jadi AB, gitu. Awalnya min AB jadi AB, yang A jadi min A, yang 3B jadi min 3B. Sama dengan 1. Kan ya? Habis itu gimana cara ngefaktorinnya? Buat aja kurungan. Supaya menghasilkan A, berarti di sini A, gitu, di sini B, gitu. Nanti pas dikaliin jadi AB. Lalu di sini ada min A, gitu kan ya. Berarti A-nya dikali sesuatu supaya jadi min A, berarti dikali min 1 ya. A dikali min 1 sama dengan min A. Lalu di sini ada min 3B, berarti B ini harus dikali sesuatu nih. Supaya jadi min 3B, berarti di sini kali min 3 ya. Min 3 kali B, min 3B. Nah, tapi sebagai efek sampingnya nanti kan kalau kita ngaliin kan kaliin semua ya. Muncul apa nih? Min 3 dikali min 1. 3 ya. Min 3 kali min 1 3. Sedangkan yang di atas nggak ada 3. Ya udah kita kurangin 3. Supaya 3 itu hilang. Tuh kan ya. Sama 1 ini ya. Bisa pindah ruas saja berarti A min 3 dikali B min 1 itu sama dengan 1 ditambah 3, 4 ya. Pindah ruas ya, min 3-nya jadi plus 3. Habis itu ya udah tinggal kayak tadi lagi aja. 4 itu berapa kali berapa sih? Bisa jadi 1 dikali 1. 1 kali 4. 2 kali 2. 4 kali 1. Min 1 dikali min 4 gitu. Min 2 dikali min 2. Min 4 dikali min 1. Nah, berarti nanti kita coba nih. A min 3-nya sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 4. Ada berapa banyak gitu kan ya. Oh, ternyata banyaknya A yang memenuhi itu ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan A yang memenuhi. Apa aja tinggal masukin aja ya. A min 3 sama dengan 1 berarti A-nya 4 gitu, dan seterusnya. Begitu. Aman? Kalau ada pertanyaan? Kalau aman ketik 1. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyain. Halo, halo. Tes, tes, tes. Gimana teman-teman? Oke, nice, Adit. Mantap. Aman ya. Oke, mantap tua. Sekarang kita coba ya. Coba soal yang mirip ya. Waduh. Oke. Kita coba soal yang mirip, serupa gitu kan ya. Ini caranya, kalau mau lihat caranya boleh gitu kan. Coba gitu kan ya. Cari nilai C gitu kan ya. Sehingga gitu kan ya. C ditambah 2 dibagi C dikurang 1 itu bilangan bulat. Ada berapa C dan C-nya berapa aja gitu kan ya. C sama dengan berapa sih yang supaya C plus 2 dibagi C min 1 itu bilangan bulat? Gitu ya. Silakan dikerjakan. Kalau mau lihat slide yang sebelumnya bilang ya. Oh Kak, lihat Kak, gimana cara ngefaktorin atau gimana gitu kan. Bilang ya. Ini soalnya. Kita nanti Kakak coba ini. Kita bahas jam 14.15 coba. Silakan dikerjain dulu. Ada berapa nilai C yang memenuhi supaya C plus 2 dibagi C min 1 itu bilangan bulat ya. C sama dengan berapa aja sih yang memenuhi? Ada berapa biji? 14.15 kita bahas.
Yang udah kelar boleh ini ya, taruh jawabannya ada berapa biji A yang ada berapa biji C yang memenuhi. Langsung taruh di kolom chat boleh ya. Gimana? Dapat 2, Rehan? Ada 2 nilai C yang memenuhi ya? Apa salah satu nilai C yang memenuhi itu C sama dengan 2? Dua nilai. Oh, alah, mantap, mantap. Rehan udah jawab 2 nih. Yang lain gimana? Kita tunggu sampai 14.15. Oke, kita coba lihat yang sebelumnya ya. Nah, ini soal sebelumnya. Tinggal dimisalin, kali silang, faktorin, udah. Tinggal lihat sebelah kanannya ada berapa faktor ya. So, gimana, Adit? Berapa jawabannya? Dapat, Adit? Oke, kita tunggu deh bentar ya. 14.16 deh mungkin. Atau 14.17 ya.
Oke, mantap. Adit dapat 3, Raihan dapat 2. Kita coba ya. Bagaimanakah jawabannya? Kita coba ini. Kita tinggal ini apa nih? Oke. Tenang naon. Kita coba bareng-bareng ya. Pertama, kita misalnya dulu C plus 2 per C min 1-nya ini sama dengan suatu nilai D lah. Salah. Kali silang aja gitu kan. Berarti C plus 2-nya itu sama dengan D dikali C min 1. Gitu ya. Artinya apa? C plus 2 sama dengan CD min D gitu kan ya. Pindah ruas ke kiri gitu kan ya. Dapatlah C dikurang CD ditambah D sama dengan minus 2. Kaliin negatif ya supaya enak. Ini bebas sih sebenarnya, preferensi aja. Jadi begini ya. Yang 2. Kita faktorin gitu kan ya. Ini satunya C, satunya D supaya dapat CD ya. Supaya dapat min C gitu. Kita jadiin min 1 gitu kan ya. C kali min 1 kan min C ya. Ini kan ya, kan tambah ini dan yang C kali min 1. Supaya dapat min D gitu kan ya. Berarti sesuatu kali D harus sama dengan min D, berarti min 1 juga. Gitu kan ya. Halo, tes. Apakah suara kakak udah aman? Tes, halo. Suara kakak udah aman belum? Apa masih putus-putus? Amankah suara kakak? Tes. Halo? Aman ya? Oke, nice. Nah, kita kaliin lagi ya. Min 1 kali min 1 kan jadi plus 1 ya. Sedangkan di sini nggak ada plus 1, ya udah kita kurang 1. Sama dengan 2. Itu ya. Tahu kalau kita ini pindah ruasnya jadi C min 1, D min 1 itu sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Ada berapa bilangan yang kalau dikaliin hasilnya 3? 1 kali 3, 3 kali 1 gitu kan ya. Min 1 kali min 3, min 3 kali min 1, benar kan ya? Kan? Artinya kita bisa, ya ibaratnya yang di kiri ini kita misalin C min 1-nya, yang kanan D min 1-nya ya. Gitu ya. Artinya C min 1-nya itu bisa sama dengan 1, artinya C-nya berapa? 2. C min 1-nya bisa jadi sama dengan 3, artinya C-nya berapa? 4. Atau C min 1-nya bisa sama dengan min 1, artinya C-nya itu 0, dan C min 1 itu bisa sama dengan min 3. Atau akibatnya C-nya sama dengan min 2 gitu ya. Min 2, 0, 4, dan 2. Jadi ada 4 ternyata keseluruhannya ya. Dan 4 nilai C yang memenuhi. Gitu teman-teman ya. Negatifnya juga diambil ya kalau emang nggak ada batasannya. Begitu. Apakah paham? Kalau paham ketik 1. Kalau bingung ketik 2 atau silakan ditanyain. Oke, nice. Mantap. Kita lanjut ya berarti ya. Pokoknya soal-soal serupa kerjain begini aja ya. Soal-soal serupa. Mirip gitu. Kita lanjut. Nih, nomor 6 nih. Masih OSP MTS ya. Semua pasangan bilangan asli M dan N yang memenuhi. Ditanya nih, ada berapa pasangan bilangan M dan N yang memenuhi 2 per M ditambah 3 per N sama dengan 1. Ada berapa bilangan M dan N yang memenuhi? Ini sama ya pengerjaannya kayak tadi gitu kan ya. Tapi bedanya paling ya nanti ujungnya sama gitu. Awalnya aja paling tahap awalnya yang beda. Gimana cara ngerjain ini? Cara ngerjain ini adalah cukup dengan samain penyebut dulu. Ya. Samain penyebut tahu kan 2 per M sama 3 per N ini kalau disamain penyebut gimana? Per MN, kan ya. Ini jadi 2N, yang di sebelahnya jadi 3M ya. Gitu ya. Tinggal kali silang gitu kan ya. Nah, abis ini kita kali silang nih. Gitu kan ya. Artinya apa? Si 2N plus 3M itu sama dengan M dikali N gitu ya. Oke. Habis tuh dah dari sini tugas kalian adalah ya sama kayak tadi lagi aja ya. Faktorin aja. Gitu ya. Pindahin lu ruas ke ruas kiri yang ada huruf ya. Jadi 2N dikurang MN gitu kan ya. Ditambah 3M sama dengan 0 gitu ya. Kalau kakak lebih suka MN-nya dibuat positif gitu kan. Jadi kakak kaliin min 1 ya. Dapatlah nanti
Mn gitu kan ya, dikurang 2N, dikurang 3M sama dengan 0 ya. 0 kan kali min 1 tetap 0 ya. Oke, ya udah kayak tadi lagi aja. Gitu kan ya. Supaya dapetin Mn, berarti di sini sebelahnya M, di sebelah kanannya N. Supaya dapat min 2N gitu kan, ini gini ya, set gitu kan ya. Then berarti N dikali M, Mn. Mungkin gak usah ini ya, supaya dapat gak usah yang min 2N dulu, tapi min 3M ya. Supaya dapat min 3M, M-nya harus kali ke sini min 3, berarti ya, jadi min 3M. Supaya dapat min 2N, berarti N-nya dikali ke sini berapa? Min 2, gitu kan ya. Nah, sebagai efek sampingnya, jadi apa? Min 2 kali min 3 itu sama dengan 6 ya. Kita kurangin sama 6. Karena atasnya nggak ada 6 kan. Gitu, sama 0. Pindah ruas, M min 2 dikali N min 3 sama dengan 6. Ya udah, pakai cara tadi lagi gitu kan ya. 6 gitu kan. Itu hasil perkalian berapa kali berapa sih? 1 kali 6, 2 kali 3 gitu kan ya. 3 kali 2, 6 kali 1. Dan negatifnya ya. Min 1 kali min 6, min 2 kali min 3, min 3 kali min 2 sama min 6 kali min 1 ya. Gitu ya. Yang di kiri itu untuk M min 2-nya, yang di kanan itu untuk N min 3-nya. Gitu ya. Ya udah, berarti ada berapa nilai M dan N yang memenuhi? Ya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bilangan yang memenuhi. Tinggal substitusi kayak tadi aja ya. Oh, M min 2-nya sama dengan 1, berarti M-nya berapa? N min 3-nya sama dengan 6, berarti N-nya berapa? Ada 8 pasang ya. M dan N yang memenuhi. Gitu. Paham? Mau coba soal yang serupa? Kalau paham ketik 1, kalau mau nanya dulu mungkin boleh ditanyakan. Oke, nice. Aman ya. Kita coba ya. Nah, contoh kerjain ya sekarang ya. Soal nih. Cari A dan B yang memenuhi, gitu kan ya. 1/A ditambah 4/B sama dengan 2 deh misalnya. Nggak usah 2 deh, 1 aja deh. 1 dulu mungkin ya. Nah, kira-kira ada berapa pasangan A dan B yang memenuhi? Supaya 1/A tambah 4/B sama dengan 1. Itu ada berapa bilangan A dan B yang bulat? Silakan dicari. Nanti 14.30 kakak ini ya. Tanya ini, udah apa belum? Kalau udah langsung aja taruh di kolom komentar atau kolom chat ya. Wih, cepet nih. Adit bilang ada 6 yang memenuhi. Yang lain gimana? Oke, nice. Rehan udah ada 6 juga. Kalau ada 3 orang yang jawab, kita langsung bahas nih. Sampai 14.30.
Oke, nice. Haki juga jawab 6 ya. Apakah benar jawabannya, kita coba ya. 1/A tambah 4/B sama dengan 1 ya. Kalau disamakan menyebut ini jadi AB, ini B jadi plus 4A ya. Dapatlah 4A plus B sama dengan AB, pindah ruas 4A min AB plus B sama dengan 0. AB min 4A min B sama dengan 0 ya. Difaktorin jadi ini ya. Difaktorin itu jadi di sini A, di sini B gitu kan ya. A dikali min 4, B-nya dikali min 1. Efeknya jadi ada plus 4, kita kurangin 4 sama dengan 0. Dapatlah di sini A min 1 dikali B min 4 itu sama dengan 4 ya. Tinggal cari 4 itu perkalian berapa kali berapa ya. 1 kali 4, 2 kali 2 kan ya. 4 kali 1, min 1 kali min 4, min 2 kali min 2, dan min 4 kali min 1. Nice, ada total 6 ya. 6 bilangan yang memenuhi. Betul, mantap. 6 bilangan yang memenuhi untuk A dan B. Nah, sekarang nih, satu contoh soal lagi ya. Ini yang mungkin bakal rada sedikit ini, mungkin yang nggak tahu sih bakal berpengaruh sama kalian apa enggak. 2/A ditambah misalnya 3/B sama dengan ini 2 kali ini. Dengan 1. Mungkin bakal pengaruh sedikit di pemfaktorannya, tapi mungkin kalian bisa ngertiin. Coba cari berapa pasangan A dan